Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Marhaban Al-Hasni dengan NIM PMM 2100240. Kemudian yang kedua, Cynthia Dani Setiawati dengan NIM PMM 2100243. Dan yang ketiga, Nisa Mailani dengan NIM PMM 2100276. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir elektronika dasar kami tentang inverting amplifier. Selanjutnya identitas laporan. Yang pertama ada judul. Nah, judul laporan percobaan ini yaitu inverting amplifier, kemudian pelaksanaannya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk membuat rangkaian untuk menguji operasi penguat pembalik dengan menggunakan OP-AMP 741. Kemudian manfaat dari percobaan ini yaitu supaya bisa merangkai dan menguji operasi penguat pembalik atau inverting dengan menggunakan OP-AMP 741. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Satu penguat operasional atau operational amplifier dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai OP-AMP atau operational amplifiers. Pada hakikatnya merupakan sejenis IC. Di dalamnya terdapat suatu rangkaian elektronik yang terdiri dari beberapa transistor, resistor, dan dioda. Jika kepada IC jenis ini ditambahkan suatu jenis rangkaian, masukan, dan suatu jenis rangkaian umpan balik, maka IC ini dapat dipakai untuk mengerjakan berbagai operasi matematika, seperti menjumlah, mengurangi, membagi, mengali, mengintegrasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, IC jenis ini dinamakan penguat operasi atau operational amplifier yang biasa disingkat OP-AMP. Namun demikian, OP-AMP dapat pula dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalnya sebagai penguat audio, pengatur nada, osilator atau pembangkit gelombang, sensor sirkuit, dan sebagainya. Suatu amplifier dapat dikategorikan operasional jika memenuhi 3 karakteristik utama. Yang pertama, very high gain atau 200.000 kali. Kemudian yang kedua, very high input impedance. Yang ketiga, very low output impedance. Dan OP-AMP umumnya terdiri atas 3 stack atau amplifier yang dirangkai secara kasket. Ketiga stack itu masing-masing, yang pertama differential amplifier, yang kedua voltage amplifier, yang ketiga output amplifier. Kemudian penguat operasional atau operational amplifier biasa dikenal dengan OP-AMP, merupakan sebuah komponen elektronika yang tersusun dari resistor, diode, dan transistor. Bisa dilihat pada gambar yang tertera. Untuk dapat memahami sistem kerja dari OP-AMP, maka perlu diketahui terlebih dahulu beberapa sifat dari OP-AMP ideal, yaitu perbedaan tegangan input sama dengan 0, arus input OP-AMP-nya sama dengan 0, penguat lingkar terbuka tak terhingga, hambatan keluaran lingkar terbuka 0, hambatan masukan lingkar terbuka tak terhingga, lebar pita atau bandwidth tak terhingga atau delta F-nya tidak terhingga. Kemudian Common Mode Rejection Ratio atau CMRR tak terhingga. OP-AMP yang digunakan pada percobaan ini yaitu OP-AMP dengan tipe LM741. Selanjutnya, OP-AMP tipe 741 dijual dengan 2 tampilan, yakni silinder dan dial atau dial inline yang berbentuk silinder berkaki 8 pin, sedangkan yang berbentuk dial ada yang berkaki 8 pin, namun ada juga yang berkaki 14 pin. Seperti gambar yang tertera, nomor pin untuk 8 kaki dan 14 kaki yaitu pada pin 1 atau 3 plus pin 5 atau 9 untuk penyetelan 0 volt,
pin 2 atau 4 untuk inverting input, pin 3 atau 5 untuk non-inverting input, pin 4 atau 6 untuk ground atau tegangan negatif, pin 6 atau 10 terminal keluaran output, pin 7 atau 11 untuk tegangan positif. Nah, nomor pin dalam kurung untuk DIL 14 kaki. Baiklah, yang selanjutnya yaitu karakteristik dan parameter OP-AMP. OP-AMP dasar. Nah, pada OP-AMP menggunakan differential amplifier dengan dua input, yaitu plus dan minus, dan setidaknya satu output. Nah, itu bisa dilihat di gambar layar monitor masing-masing. Kemudian rangkaian dasar OP-AMP sebagai berikut, yaitu terlihat pada gambar 3.2.5 yang keterangannya yaitu rangkaian dasar OP-AMP. Nah, penguatan yang terjadi ialah V0 sama dengan V0 per V1 sama dengan RF per R1. Di mana jika RF sama dengan R1, maka penguatan tegangannya sama dengan negatif 1. Selanjutnya yaitu differential amplifier. Differential amplifier ialah rangkaian yang dapat digunakan dalam IC. Perhatikan bahwa rangkaian mempunyai dua input dan dua output. Jika sinyal output diaplikasikan pada salah satu input dengan input yang lain dihubungkan di ground, operasi kerjanya disebut dengan single-ended. Jika dua input dengan polaritas berlawanan diaplikasikan, maka disebut dengan double-ended. Jika saya ulangi, jika input yang sama diaplikasikan pada kedua terminal input disebut dengan common mode. Dalam operasi common mode, input sinyal yang sama menghasilkan sinyal yang berlawanan pada masing-masing kolektor. Nah, kedua sinyal saling meniadakan sehingga outputnya menjadi nol. Dalam praktek, nilai output tidak benar-benar nol, namun menghasilkan sinyal yang sangat kecil. Nah, adapun metode pembuatannya yang pertama yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu aplikasi Boteus, kemudian komponen resistor, LM741, catu daya, dan grounding. Kemudian adapun prosedur kerjanya yang pertama yaitu dibuka aplikasi Proteus dan pilih New Project. Kedua, diinputkan komponen LM741 dan resistor. Ketiga, dibuat rangkaian inverting dengan memasukkan komponen LM741 dan resistor, kemudian diberi catu daya dan grounding sampai membentuk rangkaian seperti gambar di bawah ini. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu digunakan oscilloscope untuk melihat bentuk sinyal yang dihasilkan. Yang kelima, diatur rentang pada bagian DC positif sebesar 12 volt dan pada DC negatif sebesar 0,8 volt dengan amplitude sebesar 1. Langkah keenam, disimulasikan dan diatur sebagai horizontal sebesar 200 agar terlihat gelombangnya. Langkah yang terakhir yaitu dinonaktifkan garis merah dan hijau supaya sinyal gelombang garis A dan B terlihat. Kemudian yaitu pengujian dan pembahasan.
Nah, OPAMP merupakan sejenis IC yang di dalamnya terdapat suatu rangkaian elektronik yang terdiri dari beberapa resistor, transistor, dan dioda. Jika IC jenis ini ditambahkan suatu jenis rangkaian masukan dan suatu jenis rangkaian umpan balik, maka IC ini dapat dipakai untuk mengerjakan berbagai operasi matematika, seperti menjumlah, mengurangi, membagi, mengali, mengintegrasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, IC jenis ini dinamakan sebagai penguat operasi atau operasional amplifier, disebut OPAMP. Nah, operasional amplifier atau OPAMP memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu impedansi input atau ZI besar itu sama dengan tidak terhingga. Kemudian yang kedua, impedansi output Z0 kecil sama dengan 0. Penguatan tegangan AV tinggi sama dengan tak terhingga. Bandwidth respon frekuensi lebar sama dengan tak terhingga. V0 sama dengan 0 apabila V1 sama dengan V2 dan tidak tergantung pada besarnya V1. Yang terakhir yaitu karakteristik operasional amplifier atau OPAMP tidak bergantung pada temperatur atau suhu. Selanjutnya, metode dan pembahasan. Selanjutnya, untuk melihat bentuk sinyal yang dihasilkan atau bentuk penguatan yang dihasilkan oleh OPAMP tersebut digunakan osiloskop. Untuk channel A diletakkan di sinyal masukan. Untuk channel B diletakkan di bagian output di pin nomor 6. Pada bagian DC+, diatur rentang voltasenya sebesar 12 volt dan yang sin minus diberi tegangan minus 12 volt. Pada generator, sinus diberi nama input dengan besar voltase 0,8 volt dengan amplitude 1, kemudian di-running atau disimulasikan. Agar gelombang terlihat, maka disetting pada bagian horizontal dengan posisi 200 dan channel C dan D dinonaktifkan. Channel A atau input memiliki gelombang sinus seperti pada garis warna. Sebuah penguat pembalik menggunakan umpan balik negatif untuk membalik dan menguatkan sebuah tegangan. Resistor RF melewatkan sebagian sinyal keluaran kembali ke masukan. Karena keluaran takt fase sebesar 180 derajat, maka nilai keluaran tersebut secara efektif mengurangi besar masukan. Ini mengurangi keseluruhan dari penguat dan disebut dengan umpan balik negatif. Karena adanya virtual ground, sebuah resistor dengan nilai ditempatkan di antara masukan non-pembalik dan bumi. Walaupun tidak dibutuhkan, hal ini mengurangi galat karena arus bias masukan. Penguatan dari penguat ditentukan dari rasio antara RF dan RIN, yaitu tanda negatif menunjukkan bahwa keluaran adalah pembalikan dari masukan. Langkah pertama yang dilakukan pada praktikum pengujian pengoperasian inverting ini adalah memasukkan komponen LM741 dan resistor, kemudian membuat rangkaiannya. Setelah itu, dihubungkan pada kaki nomor 2 dan 6 dengan syarat R1 harus lebih kecil dari RF atau R2. Di setiap rangkaian diberi satu daya plus dan negatif. Pada rangkaian kali ini menggunakan DC dan shunt generator yang dihubungkan pada rangkaian. Untuk melihat positif negatif, rangkaiannya dihubungkan pada kaki DC di pin nomor 7 dan 4. Setelah dihubungkan, didapatkan hasil bahwa DC bernilai positif dan shunt E-nya bernilai negatif. Untuk pin nomor 3 diberi grounding. Selanjutnya, untuk melihat bentuk sinyal yang dihasilkan atau bentuk penguatan yang dihasilkan oleh OPAMP tersebut digunakan osiloskop. Channel A atau input memiliki gelombang sinus seperti pada garis warna kuning, dan channel B atau output ditunjukkan dengan garis sinus berwarna biru. Pada channel A diatur pada posisi 11 dan terjadilah penguatan di mana sinyal inputan atau channel A memiliki gelombang yang sangat datar, dan gelombang tersebut berlawanan atau bisa disebut tidak fasa.
Jadi, ketika channel B mempunyai bukit, channel A memiliki gelombang lembah, maka di channel B terjadi penguatan. Dapat dilihat pada gambar seperti di bawah ini. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, OP-AMP merupakan sejenis IC yang di dalamnya terdapat suatu rangkaian elektronik yang terdiri dari beberapa resistor, transistor, dan dioda. Penguatan dari penguat inverting ditentukan oleh rasio antara RF dan RIN, yaitu tanda negatif menunjukkan bahwa keluaran adalah pembalikan dari masukan. Pada percobaan menggunakan aplikasi Proteus didapatkan hasil pada channel A diatur pada posisi 11 dan terjadilah penguatan di mana sinyal inputan atau channel A memiliki gelombang yang sangat datar dan gelombang tersebut berlawanan atau bisa disebut tidak fasa. Jadi, ketika channel B mempunyai bukit, channel A memiliki gelombang lembah, maka di channel B terjadi penguatan. Saran dari kami yaitu yang pertama, sebelum melakukan praktikum, praktikan diharapkan sudah mahir untuk menentukan bentuk rangkaian yang dibutuhkan dan mahir menggunakan aplikasi Proteus. Yang kedua, pastikan setiap komponen termasuk jumper masuk ke dalam prototype board, sehingga tegangan dan arus dapat masuk dengan baik. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan, ada 5, yaitu dari Boislet, Malvino, Bakri, Floyd, dan Wahyudi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.